Kadang ada seorang pria yang beranggapan bahwa istri saya Mas yang penting dikasih duit, saya mau pulang mau enggak, itu biasanya masa bodoh. Namun ada kalanya namanya kebutuhan biologis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis bersama sahabat semua tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai beberapa alasan penting ya. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Di sini ada 8 alasan penting yang mungkin patut diketahui oleh seorang pria ketika dia sudah memiliki pasangan, ya. Yaitu 8 alasan istri selingkuh walau suaminya sangat menyayanginya. Ini memang kadang-kadang terjadi di luar logika kita. Namun pada dasarnya mungkin ada, ya. Kalau dibilang sudah menyayangi padahal bisa dianggap sudah mampu memberikan atau mencukupi segala-galanya. Namun ternyata inilah manusia yang memang kadang sulit untuk berkata syukur dan menerima nikmat apa adanya. Dan ini mungkin di dalam realita kehidupan kita memang ada yang seperti itu, ya. Namun sebelum melanjutkan topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis. Dan tidak lupa Kang Kubis ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah dukung channel Kang Kubis hingga saat ini, ya. Alasan yang pertama adalah karena dia mengingat perilaku pasangan yang pernah dilakukan padanya. Nah, padahal di sini memang ada ya, ketika seseorang sekali melakukan kesalahan bukan berarti dia tidak bisa kembali ke jalan yang benar, ya. Ada kalanya ketika seseorang sudah melakukan kesalahan ini betul-betul dianggap sebuah pembelajaran yang berharga dan ia tidak mau mengulanginya kembali, ya. Namun tidak dengan ketika seorang istri sudah berpikir bahwa saya ingin melakukan seperti apa yang ia lakukan pada saya, atau kata kasarnya adalah balas dendam. Ini bisa karena disayangi seperti apa, ketika di dalam hati sudah ada dendam, itu sudah tidak peduli dengan apa yang mereka berikan. Lalu kemudian yang kedua adalah emosi. Nah, emosi, ketika seseorang emosi ini secara psikologis memang mengalami jiwa yang labil, sehingga pada akhirnya dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang menurut dia ini bisa meredakan emosi. Atau pada saat emosi memang orang mudah melakukan apa saja. Ini yang kedua, ya. Lalu yang ketiga bisa jadi kebutuhan biologis minus. Nah, karena ini kadang ada seorang pria yang beranggapan bahwa istri saya Mas yang penting dikasih duit, saya mau pulang mau enggak, itu biasanya masa bodoh. Namun ada kalanya namanya kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak bisa ditutup-tutupi atau tidak bisa ditunda-tunda begitu saja, atau begitu berat ketika seseorang harus menunda kebutuhan tersebut hingga jangka waktu yang tanpa batas. Ini. Maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya ia berselingkuh untuk menutupi kebutuhan biologisnya karena minimnya yang ia dapat dari pasangannya. Lalu kemudian yang keempat, biasanya justru ini timbul karena rasa takut dari dirinya sendiri, ya. Ketakutan dari dirinya sendiri yang justru dia takut dicampakkan oleh pasangan. Nah ini, berarti kasih sayang yang sudah diberikan oleh si pria ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, ya. Diperhatikan malah justru semakin diperhatikan semakin besar rasa takut dicampakkan. Ini kan aneh, tapi mungkin ada yang seperti itu walaupun tidak semua, ya. Lalu yang kelima, dia selalu banyak hal yang ditutupi, terus melakukan sebuah konfrontasi, ya. Artinya bisa juga dia takut jujur, bisa juga dia takut tidak dipercaya. Ini adalah hal yang dua-duanya memang dalam posisi yang membingungkan. Namun bisa jadi dengan alasan ini pada akhirnya wanita ini berselingkuh karena menganggap bahwa berselingkuh mampu melupakan hal-hal yang memang selama ini ia takutkan
Padahal ketika itu terpaksa harus dilakukan, justru sebaliknya. Karena semakin dalam perselingkuhan itu dilakukan, seseorang akan merasa semakin takut. Lalu yang keenam, ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak sempat terselesaikan secara tuntas, maka bisa jadi ada kalanya seseorang di antara keduanya, ini dua-duanya justru timbul perasaan yang sama, yaitu menyalahkan. Ya, bisa jadi keduanya menyalahkan ini adalah karena dua-duanya merasa benar menurut dirinya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka keharmonisan rumah tangga tentu perlahan akan terkikis dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi itu menjadi penyebab atau menjadi penyebab alasan perselingkuhan ini. Lalu yang ketujuh, ya, ketika bicara kasih sayang, ada orang yang menganggap bahwa dengan ia memberikan materi yang cukup pada pasangannya, dia dianggap seseorang pada akhirnya ada saja yang menganggap bahwa uang yang sudah ia berikan pada pasangan itu sudah merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Padahal itu salah, karena kasih sayang secara dohir butuh, tapi secara batiniah juga butuh. Di sini memang diusahakan siapapun sebaiknya seimbang dalam memberikan kasih sayang, yaitu kasih sayang secara dohir dan juga kasih sayang secara batin. Nah, ini paling tidak sudah bisa menekan timbulnya pemikiran yang kurang baik dari pasangan. Ya, ini yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, kembali lagi memang ada kalanya mungkin bisa jadi karena seseorang terlalu cinta. Ya, terlalu cinta sehingga ada pada saat ada satu keinginan, justru dia tidak mau menyampaikan kepada pasangan karena dia berpikir takut diputusin. Padahal itu salah, ya. Sudah berkali-kali saya bilang bahwa komunikasikanlah ketika ada masalah, sehingga mungkin keduanya bisa saling tahu apa yang ia inginkan. Nah, inilah pentingnya sebuah komunikasi, karena sering juga saya katakan bahwa untuk menyatukan dua paham yang berbeda ini butuh proses. Nah, ketika sudah mampu berjalan selaras di antara keduanya, maka insya Allah ya semakin hari akan semakin harmonis. Nah, sahabat, itulah 8 alasan istri yang suaminya sangat menyayanginya, sangat mencintainya, tapi berselingkuh. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Gumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora.